ataupun para tabi'in. Walaupun dalam perjalanan tauhid Asy'ari ada yang mempertikaikan, ada yang mempermasalahkan tentang keterlibatan Asy'ari dalam Mu'tazilah, tetapi Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu tidak ada seorang ulama pun yang memperdebatkan. Dan nyatanya paham yang telah diselamatkan oleh Imam Asy'ari itu sama persis dengan paham yang juga diselamatkan ataupun ditekuni oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Artinya di antara dua paham mereka punya titik temu dan mereka berdua tidak pernah bertemu, bahkan lain guru, tetapi paham mereka sama. Dan itulah yang menjadi referensi ilmu tauhid ataupun konsentrasi akidah di dalam dunia Islam. Hampir mayoritas ulama-ulama dunia berreferensi kepada Asy'ari ataupun Maturidi. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu timbullah ataupun muncullah istilah tauhid rububiyah ataupun tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan itu di antara topik ataupun subjek yang akan kita bahas pada sesi pertama. Dan telah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama yang mulia Tunku Haji Abdul Manan ataupun lebih kita kenal dengan Abu Manan Lamdun yang Mantri Alhamdulillah. Kemudian setelah itu akan diikuti oleh beberapa materi yang lain. Dalam judul yang diambil oleh sesi pertama adalah tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah dan asma wa sifat dalam pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah ada perbedaan? Apa sejarahnya, latar belakangnya, sehingga ada beberapa ulama yang menolak bahkan dengan tegas mengatakan bahwa tauhid rububiyah ataupun tauhid uluhiyah wa sifat itu tidak ada dalam konsentrasi ilmu fikih, ada ilmu tauhid. Tetapi ada juga ulama-ulama yang mengatakan tentang rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat itu tidak ada pertentangan. Untuk lebih lanjut, segera kita mempersilahkan kita bersama Abu Manan untuk menerangkan dan memberikan materi yang telah ditentukan, dan harap kepada semua majelis, audien, pendengar agar jangan meninggalkan tempat sebelum acara kita selesai. Kepada Abu, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahi wal ikram wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'an. Langkah yang pertama, marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan limpahan rahmatnya, baik merupakan nikmat ijad dan nikmat imdad yang setiap insan tidak akan lepas daripada menikmati dua nikmat tersebut. Salam dan salam mari pula kita sampaikan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian. Yang mulia Abu Yamani serta seluruh para abu sekalian, yang terhormat seluruh bapak pimpinan pemerintahan baik tingkat 1 Aceh dan tingkat kabupaten dan kota Lusmame yang kami muliakan, dan yang kami muliakan Abu Walid Abi dan seluruh peserta merupakan adalah komiteri dalam acara yang berlangsung pada
Akhirnya yang kami muliakan, Ibu Moderator dan seluruh saudara-saudara panitia pelaksana, baik atas nama kedua pelaksana dan seluruh jajarannya, sehingga dengan kegigihan dan kesungguhan berhasillah satu acara. Sebagaimana acara ini telah memasuki di dalam acara yang telah berhasil di dalam memulainya, mudah-mudahan kita harap nanti akan juga berhasil di ujung sebagai mengimpul hasil pada hari ini. Bapak-bapak dan para abu yang kami muliakan, usahakan pada hari ini adalah beberapa poin yang memang dibicarakan dan oleh panitia ataupun moderator telah membatasi ruang gerak kerja, baik sebagai pemateri atau sebagai penangga. Maka kita insyaAllah akan bicara dalam ruang gerak yang telah diisikan dengan waktu yang telah ditentukan. Para hadirin agung dan kami muliakan, judul yang telah diberikan adalah adakah perbedaan atau bagaimana perbedaan antara tauhid rububiyah, uluhiyah, sifat dan asma. Para hadirin yang kami muliakan, sebelum kita adalah memulai perbedaan antara 1, 2 dan 3, tentu kita kali dulu yang bawa kalimat tauhid yang pertama. Kalau kita ujung kepada rububiyah, kalimat tauhid yang pertama, lalu kita limpahkan kepada adalah uluhiyah, tentu adalah kalimat tauhid dengan uluhiyah, kalimat tauhid dengan rububiyah. Sebelum kita limpahkan, kita lihat apa itu kalimat tauhid. Tauhidun itulah satu kalimat adalah untuk menunjukkan yang bahwa dia itu adalah tidak boleh ada sekutu dalam sesuatu di dalam zat Allah. Karena zat Allah wajib wujud, maka dia adalah ujungnya. Kalau kalimat wajib wujud bukan tauhid, sebaliknya zat Allah menjadi bukan wajib wujud. Dikarenakan karena makna wajib wujud itu bukanlah wujud dengan karena sudah hilang ada, bukanlah ada Tuhan justru karena sudah hilang tidak ada, dan bukan pula ada Tuhan sementara menunggu kapan datang tidak ada. Oleh karena demikian, ada Allah itu bukanlah memang ada dengan mimpinya, tetapi ada Allah Ta'ala adalah ada dengan Allah Ta'ala wujud bidah. Maka yang pertama kali kita harus membeda antara ada wujud bidah dan wujud biliyah. Dengan istilah bedanya antara wujud mutlak dengan wujud muqayyad. Lalu bagaimana pengertian wujud bidah dan bagaimana wujud biliyah? Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah juga wujud. Lalu bagaimana wujud Allah? Dengan kita banding dan kita melihat bagaimana wujud yang ada pada kira-kira wujud yang wujudnya biliyah. Tetapi adalah wujud Allah Ta'ala itu wujud bidah. Artinya wujud Allah itu kenapa Allah itu ada? Justru karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Itu buktinya. Kenapa Allah kita meyakini ada? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Kalau pada Allah tidak ada sifat tidak ada, sama dengan Allah selalu ada. Kalau sudah bicara Allah, apakah bicara zat? Atau sudah dikatakan Allah itu bicara satu zat yang mausuf bersifat? Kalau demikian adalah Allah Ta'ala yang bicara Allahu itu ma'budun bihaq, lalu mungkin diartikan dengan tauhid uluhiyah. Allahu adalah Rabbul Alamin, mungkin diartikan kepada tauhid adalah rububiyah. Mari kita lihat apa itu ilahun dan apa itu Rabbun. Rabbun mengatur, sama dengan itu sifatnya. Ma'budun bihaq itu sifatnya. Jadi kalau demikian, kenapa kita akui yang bahwa Allah sebagai Rabbi? Kenapa kita akui Allah Ta'ala sebagai uluhiyah dan ilahun yang ma'bud bihaq? Kembali kepada kita, karena dia itu adalah layak padanya adalah terkumpul sifat kamal. Yang mana yang dikatakan sifat kamal? Tentu pada Allah Ta'ala bukan tentang kamal karena hilang adalah kulit, tetapi pada Allah Ta'ala karena yang ada sifat kamal, tidak ada sifat kurang. Di antaranya menandakan yang bahwa wujud itu pada Allah sifat kamal. Dalam bahasa dia kita orang yang kita pelajari, sudah dikatakan adalah wujud, lalu disertakan tidak sampai wahdaniyah. Sesudah Allah bicara dalam Quran innani anallah, lalu disertakan dengan huwal awwal.
Lalu setelah itu juga diikutkan bahwa ghani wa antumul fuqara. Lalu diikutkan serta dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Semua ayat tersebut adalah penunjukan untuk dan zat daripada sifat kekurangan. Apa itu kurang? Yang dikatakan kurang adalah sesuatu yang ada batas. Sesuatu yang ada batas itu sama kadang kurang. Yang mana batas? Besok, kemarin belum ada. Hari ini ada. Yang ada hari ini, kemarin tidak ada, ini kurang. Kemudian hari ini ada, besok tidak ada. Yang ada pada hari ini dianggap kurang. Satu kurang. Yang kedua, yang mana lagi yang dikatakan kurang? Dia ada tetapi tidak pernah dia bisa jadi kalau tidak ada yang mengadakan. Tidak mungkin sesuatu yang ada diadakan kalau tidak ada bahannya. Kesimpulan kalau Allah Ta'ala itu wujud bidat tanpa wujud, tak perlu siapa yang menciptanya. Kalau wujud Allah itu wujud bidat, tak perlu daripada ajzah dan apa bahannya. Dikatakan karena Allah Ta'ala ini nama dalam kitab, yaitu Allah Ta'ala adalah laisa jismun wala jirmun. Allah itu bukan isim dan Allah itu bukan jirim. Kenapa Allah bukan isim dan Allah itu bukan jirim? Justru karena Allah Ta'ala tidak ada yang dijadikan oleh menjadi, dan Allah Ta'ala tidak ada bahan dari bahan apa terjadi. Para hadirin jemaah yang terhormat, oleh karena demikian maka karena pada Allah itu ahad, zatnya ahad, sifatnya ahad, af'alnya ahad. Kenapa zatnya ahad? Karena zatnya itu adalah tidak punya tertib. Kenapa zatnya ahad? Karena zat Allah Ta'ala itu tidak punya zaman. Kenapa zat Allah ahad? Karena zat Allah tidak punya kajian. Lalu kalau Allah memang ada, tetapi tidak mau tahu bagaimana warna dan potongan Allah Ta'ala, itu jawabannya Allah ada, tidak ada model. Kenapa tidak ada model pada Allah Ta'ala? Karena terjadi model bukan pada zat. Terjadi model adalah pada bahan yang jadi ikutan. Kalau sesuatu benda kita model kiri kanan putar kiri, bukan karena model benda, tetapi adalah karena modelnya bahan. Kenapa kita memang ada model? Duduk, berdiri, tidur, karena kita mana model. Nah lipat dan baju, nah lipat dan kaki, nah lipat dan kaki, nah lipat dan majarau. Maka sama dengan dia itu boleh jadi model. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu dan ada model karena Allah tidak ada bahan. Kalau Allah tidak ada bahan dalam wujudnya Allah, maka sama dengan Allah Ta'ala itu dikatakan ahad di dalam wujud. Pengertian ahad dalam tauhid itu kita bicara persoalan adalah istilah. Tidak boleh kita ikatkan persoalan tauhid istilah dengan bahasa lughawiyah. Selama penggunaan bahasa lughawiyah kita gunakan kepada bahasa istilahiyah kapanpun. Lalu bagaimana ahad pada ibadah, pada tauhid? Ahad yang pada tauhid itu adalah dua sisi. Yang pertama dikatakan ahad adalah ahad di dalam hitungan, dan yang kedua ahad dalam bilangan. Mana ahad dalam hitungan? Dia ada, tidak ada unsur di dalam. Itu ahad dalam hitungan. Bagaimana ahad dalam bilangan? Dia satu, tidak ada satu lagi. Kalau demikian maka dalam istilah yang pernah kita pelajari dikatakan dalam kitab adalah karena bagaimana pengertian ahad itu? Kenapa? Karena pada Allah tidak ada sifat kam hinam kam mutasil, dan pada Allah Ta'ala kam mutasilah. Untuk membuktikan yang bahwa tidak ada oleh Allah berdiri, duduk dan dengan karena rukuk dan dengan kuku dan karena adalah pada Allah sama dengan, bukan tidak ada yang sama dengan Allah. Bukan tidak ada yang sama dengan Allah, tetapi kalau menurut saya tidak ada sama dengan Allah. Allah bukan tidak sama dengan yang lain, tetapi sifat sama dengan Allah tidak ada. Di bawah itu. Kalaulah kita katakan Allah tidak sama dengan matahari, berarti Allah ada model, tapi tidak sama dengan matahari. Kalau kita katakan Allah ada model, kira-kira bagai bidang, tapi tidak sama dengan kayu. Tetapi adalah menurut saya, kalau saya laika saya kamitslihi, bukan tidak ada sifat sama, tetapi sama tidak ada pada Allah. Di bawah kata itu lagi, kalau tidak ada sifat isim pada Allah Ta'ala, adalah mungkin kita dalam tafsir juga memang selalu kita baca laisa kamitslihi ka ini siada. Sama dengan kalau laisa kamitslihi laisa mislul lahu. Kalau
Islam Islam, apakah Allah ada bulan, ada titik? Tidak ada semuanya. Kalau ini kira-kira tidak ada, apakah zat saja atau sudah kumpul dengan sifat? Kalau sudah bicara Allah, sudah bicara zat, sudah bicara sifat. Kalau demikian barulah terkumpul 1, 2, 3 tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al. Kumpulan itu baru dikatakan Allah itu adalah tauhid. Kalau demikian Allah Ta'ala bukan zat tanpa sifat. Allah Ta'ala adalah sifat, tidak ada sekerja, tidak ada. Karena sifat yang ada pada Allah bukan barang yang tentang kemudian, tetapi Allah zatun mausufun bisifatil kamal. Satu zat yang pada zat itu telah lengkap dengan sifat kamal. Kalau zatnya adalah bukan ada karena sudah hilang tidak ada, maka pandainya Allah bukan justru sudah hilang adalah bodoh. Kalau zatnya ada bukan karena hilang tidak ada, maka bicaranya Allah bukan bicara karena tidak ada lagi dia. Tetapi kenapa juga Allah pandai? Karena pada Allah tidak ada bodoh. Kenapa Allah Ta'ala adalah bicara? Karena pada Allah tidak ada diam. Kenapa Allah ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Kalau hari ini Allah ada, kita mundur 1 hari ke belakang, ada juga ketemu. Mundur 2 hari, ketemu dengan ada. Mundur seminggu, ketemu dengan ada. Mundur setahun, ketemu dengan ada. Berapa banyak kita mundur ke belakang, ketemu dengan ada. Kenapa enggak ketemu dengan tidak ada? Karena tidak ada pada Allah yang menunggunya. Tapi kita hari ini umur 45, mundur 45 kali mundur, ketemu dengan tidak ada. Inilah yang dikatakan yang bahwa untuk membersihkan wujud itu adalah diikut sertakan dengan tidak. Sesudah Allah menyatakan innani anallah, Allah diikut sertakan dengan ayat dengan ayat huwal awwal wal akhir. Janganlah kita mengartikan huwal awwal ketimbang dengan alam duluan Allah dah. Kalau ini masih jauh dia ni. Tetapi huwal awwal apa? Bukan awwal dalam wujud, tetapi dia pada Allah itu awwal wujud. Yang ada pada Allah wujud. Sedangkan apa yang awal pada kita? Yang awal pada kita ada. Dan kemudian di tengah-tengah baru datang wujud, dan yang akhir pada kita itu ada. Kalau demikian huwal awal wujud itulah yang ada pada Allah. Wal akhir dan wujud itu pula yang ada pada Allah. Kalau demikian pengertian adalah Allah tidak ada didahului oleh tidak ada, dan Allah tidak akan ketemu dengan tidak ada. Istilah kita tidak maka. Kemudian apabila begini Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah yang menjadi sifat sudah ada qudrah pada Allah? Kalau tidak ada qudrah bukan Allah. Apakah sudah ada ilmu pada Allah? Kalau tidak ada ilmu bukan Allah. Kenapa zat harus memang besar juga? Dan zat juga harus kadim, dikarenakan adalah sifat harus kadim. Justru karena zat Allah itu zat kadim. Lalu kemudian kita menanya, bagaimana Allah itu ada yang beda dengan alam? Dikarenakan perbedaan Allah Ta'ala dengan alam dalam kalimat Quran, yaitu laisa kamitslihi. Kalau bahasa kita yang mukhalafatuhu, itu kita tanya, kenapa Allah mukhalafatuhu? Dikarenakan karena awalnya adalah laisa adalah qiyamuhu. Kenapa laisa kamitslihi? Dikarenakan wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Karena Allah Ta'ala itu kaya. Apa itu kaya? Ketimbang harta kita dengan Allah banyak Allah. Makna kaya itu tidak terbatas ada Allah Ta'ala, tidak akan terbatas sifat Allah, tidak akan terbatas kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian adalah Allah Subhanahu wa taala ada, kapan ada? Enggak ada. Kemudian sifat alih pada Allah ada, kapan alih? Enggak ada. Kemudian Allah yang memiliki alam ada, kapan ada? Para hadirin sidang yang terhormat, inilah kalau demikian, kalau kita istilah yang bahwa tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tentu kalau kita pisah-pisah nampak jadi mana bagaimana? Adalah kita akui saja Allah yang menjadikan alam secara tauhid. Ini kalau menurut saya masih jauh dengan bisa kita terima. Artinya, jika orang akui Tuhan, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu nanya kepada mereka siapa pencipta alam semesta, Quran bicara la yaqulunna. Kalau yaqulunna itu bahasa Quran, raja itu dari jauh yaqulunna itu. Bit-bit dijawab itu dari Allah. Apakah orang yang telah mengaku alam yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, lalu mereka itu mengakui Allah ada anak, lalu mereka itu menyembah Allah melalui patung
sudah tauhid. Kalau ini semua tauhid, ini tusuk kau memang yang perlu dilakukan. Oleh kerana tauhid uluhiyah itu bukan masalah. Tauhid rububiyah itu bukan salah. Tetapi dalam sisi ibadat harus ahad, dalam sisi pemilik harus ahad. Tetapi tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita pisahkan antara, kalau istilah syariatnya, kalau istilah kita, syariat bisa, tarekat bisa, hakikat bisa. Sehingga ada istilah, saya hari ini salat hakikat, tunggu sembahyang hakikat dari Rasulullah, gimana itu? Tinggal awal 5 waktu dengan sembahyang syariat, gimana itu? Jumaat 2 dengan sembahyang tarekat, gimana itu? Tidak ada kemungkinan. Tetapi dalam salat itu sudah ada tarekat, syariat dan hakikat. Istilahnya adalah di satu sisi sifat bukanlah, di lain pihak sifat tidak bisa dipastikan. Mungkin dalam kitab pendapat la hiya wa la hiya ghairu. Hiya la hiya wa, tapi ujungnya wa la hiya ghairu. Allah bukan kudrah, tetapi dia bisa lepas kudrah dari Allah. Lalu kita dekatkan pemahaman. Kalau kita minum kopi kurang manis, tentu kita bilang kemana? Naik sini. Ini kalau bawa sedikit manis. Tapi kalau memang pengertian manis itu sudah pengertiannya. Kalau pengertian gula, pengertiannya seorang berkata itu gula, hukum, yang mameh, hukum, lain hukum gula, lain hukum mameh. Tetapi dari mungkin kami langkah baju, ada mungkin langkah ini ada yang mameh. Kami mameh benda, ada mungkin ini mameh, ada yang langkah. Oleh kerana yang demikian, ada kalau sembahyang adalah yang benar-benar belah benda sembahyang bumi benar sembahyang syariat, sembahyang hakikat, sembahyang kira-kira tarekat, nyo tapi baik bila dikrek-krek, bila dikrek-krek terlalu sembahyang syariat, yang dah syariat kita. Syariat itu adalah ajza, artinya bahan dasar rukun yang dah. Lalu inilah bahan dasar. Seorang telah menghafal mati berdiri, rukuk, i'tidal, sujud. Sudah maklum. Kau salat kerana salat syariat. Kemudian timbang salat hakikat. Salat hakikat kira-kira yang menyebut ibadri, yaitu pelih sembahyang, pelihkan tu sembahyang hakikat. Karena baginda Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, yang sembahyang Nabi sebenarnya sembahyang pula, sembahyang syariat, sembahyang tarekat, sembahyang hakikat. Kalau memang itu sembahyang cuma apa? Hakikat itu kerja apa? Syariat itu bicara apa? Tarekat itu bicara apa? Terkumpulah dalam definisi salat yang dikatakan salat aqwalun, berarti ada rukun qauli, wa af'alun, berarti ada rukun fi'li. Kemudian muftadahdun bi takbir, berarti ada cara. Wa muftadahdun bi taslim, berarti ada ketentuan. Bisyara'i maksusah diikat dengan segala sesuatu. Apabila seorang telah melakukan salat, rukun qauli sudah ada, rukun fi'li sudah ada, dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, kiblat telah terpenuhi, aurat telah tutup, waktu sudah masuk, dia sudah suci bagaimana? Yusama yusalli, dia sudah hakikat. Dan yang dalam agama yang ada ini. Tetapi dapat dalam negeri, rukun ada, dan yang layak dia tahu. Oleh kerana demikian kita meyakini Allah itu ahad di dalam rabbi, tidak mengatur dalam uluhiyah, dalam ibadat masih. Kenapa kamu sepatu? Karena mana uluhu illa yuqarribuna ilaihi zulfa. Ada 3 jawab sama buat alam Tuhan, ada dadanya untuk lemah yuqarribuna ilaihi zulfa. Berarti dalam sisi uluhiyah dia masih pakai perantara. Dalam sisi uluhiyah mengatur dia mengaku Allah itu saja. Kalau demikian tidak mengatur dan mengaku zat Allah, tidak ada tarkib. Zat Allah tidak ada barang yang sesuatu yang kurang. Sifat Allah tidak ada kurang. Af'alullah tidak ada kurang. Lalu barulah dikatakan orang bertauhid dalam sisi ubudiyah harus tauhid, dalam sisi penciptaan harus tauhid. Kenapa Allah Taala esa dalam ini? Dikarenakan karena pencipta itu sendiri esa. Karena roh Allah betul ahad, maka tiga yang nama Allah juga ahad. Karena namanya hana ahad, maka tiga yang namanya hana ahad. Ini ahad istilah. Tapi menyo ahad doa karena tidak ada, maka tidak ada bubut.
tauhid harus bertumbuh di atas anwar itu ya. Tapi jangan kita bagi-bagikan ini. Kalau demikian saya mengambil satu bagian aja. Kalau demikian saya mengambil bagian ini aja. Sehingga kadang-kadang ada tulisan seorang yang mengaku pencipta alam semesta itu Allah, maka orang itu sudah dianggap orang beriman. Ini ada tulisan. Kalau tulisan ada orang yang mengaku Allah Ta'ala hanya ahad di dalam mengatur dan dikatakan dalam ibadat uluhiyah masih menyembah berhala, maka dikatakan orang ini adalah sudah bertauhid. Ini menurut saya masih dipertanyakan kenapa dan bagaimana tauhidnya. Para hadirin sekalian yang terhormat. Kemudian apabila inilah tauhid tersebut uluhiyah, rububiyah dan tauhid dan asma, maka sama dengannya dalam zat harus ahad. Bagaimana ahad dalam zat? Ahad dalam zat tidak ada yang menjadikan. Ahad dalam zat tidak ada di mana bahan apa jadi. Kalau tidak ada dijadikan, tak usah kita nanya kapan ada, hilang teman. Kalau tidak ada bahan, bagaimana potongan? Tak usah nanya, hilang. Kalau tidak ada di mana dia sekarang, tak usah nanya, tidak ada tempat. Kalau demikian, kalau masih berat dengan ikatan kita yang bahwa Allah nanti tidak mungkin tidak ada tempat. Aneh dalam Quran. Cobalah pikir, alam adalah nur, Allah adalah nur. Isinya adalah alam itu tidak ada dan Allah itu adalah ada. Allah dalam posisi ada, alam dalam posisi tidak ada. Kalau ingin nanya, waktu belum Allah mengijat alam, sebelum Allah menjadikan alam, Allah sudah ada. Di mana dia? Di atas, di bawah, kiri, kanan, bagaimana? Oh, di situ Allah Ta'ala tidak punya apa-apa karena belum ada. Kalau sebelum kita dilahirkan tidak, maka sesudah ada juga dirinya. Maka Quran diikutsertakan wal zahiru wal batin, huwal awalu wal akhiru, diikutsertakan wal zahiru wal batin. Saya menurut mereka wal zahiru wal batin bukan hanya mengetahui isi hati dan perkataan, tetapi wal zahiru wal batin sebelum Allah mempernampakkan alam. Allah mana tempat? Tidak ada tempat. Wal zahiru sesudah Allah mempernampakkan alam. Di mana Allah? Tidak ada tempat. Kalau sebelum Allah mempernampakkan alam, Allah tidak ada tempat. Kita beriman Allah tidak pakai tempat. Lalu sesudah Allah menjadikan alam, kita yakini Allah sudah punya tempat. Berarti antara lahir dengan batin, antara sebelum Allah menjadikan alam, sesudah menjadikan alam, tidak ada dua rumahan. Sebelum Allah menjadikan alam, Allah tak punya rumah. Sesudah Allah menjadikan alam, Allah sudah punya rumah. Ini mungkin hal yang dikhawatirkan. Maka dengan karenanya, apa juga kata-kata Allah yang telah bicara, saya di sini, saya di sini, saya di sini. Bapak-bapak yang terhormat, coba kita kaji. Apakah tak percaya Allah telah bicarakan saya di sini, saya di sini? Sebelum kita percaya kata-kata saya di sini, kembali dulu, siapa yang tidak percaya? Tidak percaya itu kalam Allah, karena Allah sendiri yang bicara. Lalu bagaimana dan apa yang dikatakan kalam? Yang dikatakan kalam adalah sifatun qadimatun bidati. Yang dikatakan kalam itu satu sifat. Allah ada, kalam ada. Qaimatun, dia sifat tidak pisah-pisah dengan Allah. Lalu qadimatun, sifat itu bukan datang kemudian. Kalau demikian Allah telah bicara dengan kalam yang tidak punya huruf, dengan tidak punya suara. Apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana. Apa kata Allah? Kemudian fanduru kata Allah. Apa kata Allah? Amintum man fis samai. Semua kata Allah Ta'ala ini sudah ada. Mana kalam Allah yang nafsi? Amintum man fis samai. Mana kalam Allah yang nafsi? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Coba kita beri arti kalam nafsi bagaimana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Coba bagaimana kalam nafsi? Sebelum nuzul dan Quran diturunkan, ada satu makna. Allah menyatakan yang bahwa kata kalam Allah itu takluk kepada wajib, takluk kepada mustahil, takluk kepada harus. Waktu pulalah kalam Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sudah ada. Yang mana dia? Belum ada, kan dia belum lahir. Kalau dia belum lahir, kemudian lahirlah
beda dengan kalam Allah yang nafsi. Justru karena para hadirin dan jemaah yang terhormat, para abu yang kami muliakan, yang bahwa Quran adalah kalam Allah, adalah ada dua penjelasan dalam kitab. Ada yang dinamakan dengan kalam nafsi, dan ada pula yang dinamakan dengan kalam. Memandang mengingat makna yang ada dalam Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tidak sedikit pun berbeda dengan makna kalam Allah yang tadi, maka sama. Mengingat tidak karena ahli sudah ada ra, sudah ada ba, sudah ada min, dia itu dikenakan lafzi. Oleh karena yang demikian, disinilah mungkin tempat perbedaan dan tempat ada perpecahan. Orang yang menyatakan Quran itu hadis, orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Kenapa mereka berkata? Karena adalah huruf Quran itu makhluk. Tetapi namun demikian, para sufi pendidikan tidak boleh dikatakan, karena takut akan terjadi penghinaan terhadap Quran yang sudah ada. Kalau demikian para hadirin sekalian yang terhormat, kalam Allah yang nafsi menunjukkan kepada satu mana, dan mana yang dituju oleh kalam nafsi belum ada. Umpama wahwa ma'akum, saya ini beserta kamu. Yang mana kamu itu? Itu kalam nafsi. Yang kamu itu ada kala tumbuhan, ada kala hayawan, ada kala ulir, ada kala kaya, ada kala kot, bahwa ma'akum. Kalau demikian kita tahu yang tahu, kau waktu itu yang mana? Yang mana kau waktu itu? Sudah ada kayu dulu? Sudah ada manusia yang duduk? Sudah ada ikan yang gede? Belum ada. Kalau belum ada, berarti Allah Ta'ala bicara bahwa ma'akum, kemudian sesudah berulang bahwa ma'akum. Kenapa Allah sudah menyatu dengan wahai? Kenapa Allah kami menyatu dengan kau? Kenapa Allah kami menyatu dengan urut? Karena itu kaki ma'akum. Kau yang nanya, kau minum, kau berjemun. Inilah yang mungkin adalah kata-kata yang diungkapkan oleh Ali karena Allah baca. Karena Allahu wa la syai'a ma'ah. Allah itu pasti dia ada, tapi tidak terikat dengan apa-apa. Kapan ini? Allah atas nama Allah. Wa huwal ana ala ma'alihi kana. Sekarang sudah lain bagaimana? Wa huwa ma'kum kana Allahu wa la syai'a ma'ah. Ini adalah kalimat yang dalam kira-kira besar. Wa huwal ana ala ma'alihi kana. Ini sudah kira-kira wadailu. Tapi wa huwa ma'kum wal batinu. Wal batinu awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Di dalam pandangan kita wahwa ma'kum kalam adali yang mana? Yang mana kau? Tidak ada yaitu Allah dengan alam. Kalau sesudah Allah menjadikan nama penampakan alam di mata kita, jangan juga ma'kum mereka telah menyatu ke dalam tauhid. Baik itu tauhid kira-kira ulun yang akan menjadi adalah hulul dan ittihad. Apabila terjadi hulul dan ittihad, bagaimana hulul dan bagaimana ittihad itu? Ittihad dua jadi satu, tetapi hulul dua nampak satu. Artinya Allah memakai, Allah merupakan oleh pakai dalam pakaian Allah. Ini adalah dalam pandangan ini sudah penuh. Bagaimana ittihad? Tidak ada Allah, tidak ada kayak semua Allah. Lalu pemahaman ini kadang-kadang pemahaman orang ahli arifin dan tinggi, kalau bisa sebaiknya jangan kita berperdengan, karena ini istilah mereka yang arifillah. Dengan keadaan bahasa arifillah, jangan sekali-kali kita ikuti, karena itu adalah bukan barang yang wajib kita ikuti, dan jangan kita yakini itu salah. Kenapa? Karena adalah bahasa mereka beda dengan bahasa kita. Karena bahasa orang yang memang makam tinggi, ini sudah makam adalah la maujuda illallah. Kalau kita tanya siapa yang ada? Allah. Lain tidak ada. Kenapa mereka itu menjawab ada Allah, padahal di rumah mereka itu ada rumah, ada motor, ada benda, ada semuanya. Kalau bertanya di rumah aku ada mobil, ada. Kenapa juga kan tidak ada sesuatu yang ada Allah? Inilah bahasa mereka. Kalau bahasa mereka begini, jangan kita ikut sertakan semuanya tidak ada. Karena mereka itu menyatakan ada itu adalah ada dalam nafsul amri. Sedangkan ada yang ada pada kita adalah ada dalam pandangan ini. Itu beda kita. Orang
dunia. Di kita baru dikatakan ada adalah yang nampak di mata. Oleh karenanya dua macam pandangan, maka dengan dua macam memang baru manusianya. Jangan kita bersalah. Periksa dulu bagaimana mereka itu maksud yang ada Allah Ta'ala, yang lain tidak ada. Ada istilah mereka itu sendiri. Apa istilah mereka? Sesuatu yang wujud, sesuatu yang mewujud, yang diapit, kemudian yang diikat dengan dua barang Adam, maka wujud itu kan ada. Ini mereka. Sesuatu yang ada tetapi diapit oleh dua tidak ada. Barau hana, peronyo mana, tinggal hana. Yang peronyo tidak berkena, ada nabi berkena lagi tak. Bahkan karena ada pada hari ini bukan ada nafsu amri, tetapi adalah ada itu i'tibari. Mengingat kepada para itu adalah makamnya dibari, bukan makamnya dibari. Sedangkan kita adalah makamnya dibari, maka jangan kita gunakan bahasa mereka. Kalau kita belum sampai kepada tingkat makam mereka. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, demikian pula sebaiknya kalau bisa jangan kita peluang kepada kira-kira anak-anak yang salah bawaannya nanti. Tak usah repot-repot lah kadang. Kalian tak usah repot belajar saja. Kalau kalian sudah mengaku Tuhan sebagai pengincar alam bisa, sudah cukup tauhid kamu. Padahal dalam ibadah mereka itu masih ada padum, dalam ibadah mereka itu masih ada yang menentukan siapa Allah, dalam ibadah mereka itu masih ada yang lain. Mereka menganggap saya sudah bertauhid, tetapi dia itu mengaku hanya adalah mentauhidkan di dalam kepemilikan. Tetapi harus lengkap tauhid dalam sisi kita memuliakan kepada Allah, lengkap dengan tauhid. Dalam sisi kira-kira kepemilikan sifat Allah mengenai lengkap dengan tauhid. Kenapa Allah besar dalam kerja? Karena Allah sendiri itu besar. Kenapa kita tidak besar dalam kerja? Karena kita tidak ada besar. Bagaimana maksud besar di sini? Allah Ta'ala ada, bukan dijadikan, maka dia itu besar. Tidak ada dijadikan, maka kita tidak besar. Tidak ada bahan, maka tidak besar. Allah ada, tidak ada bahan, maka Allah itu besar. Nah, kesimpulan di situ. Sesuatu yang ada memerlukan kepada lain. Sesuatu yang ada memerlukan kepada lain. Ini Muhammad benar. Ini untuk ada benda ini memerlukan kepada lain. Apa lain? Bahan ini apa? Sudah, maaf. Ini ada kue memerlukan kepada lain. Apa lain? Mungkin terigunya, mungkin kira-kira menteganya, mungkin telurnya, mungkin bahannya. Kalaulah resepnya 4 macam, dikumpulin 4 macam, lalu diaduk oleh yang buat, jadilah olu. Sama dengan olu ini ada lain, jadi olu ada lain. Kalau jadi olu, kalau jadi rumah, kalau jadi tiang juga ada besinya, ada semennya, ada pasirnya, ada semuanya lain. Lalu adalah dia itu baru jadi tiang. Kalau demikian, kalau untuk jadi tiang harus ada lain, seperti yang memerlukan pada lain. Kalau menurut saya begini, kalau Allah memang tidak ada bahan lain untuk wujud Allah, kenapa Allah yang sudah ada memerlukan lain? Nah, Tuhan hanya punya bahan, bukan Tuhan yang karena harus minta bahan. Tetapi tidak ada memerlukan bahan. Bagaimana bahan? Nah, kau nak tulium nak tubuh, karena ulium, karena ulium yang nyepat duduk tu. Hai kau pun duduk, mana pada aku? Yang boleh kursi batu kan ulium boleh kursi. Bahannya nama ulium. Yang boleh ke dalam kan damai, yang boleh keluar. Tetapi yang boleh keluar bahan yang ada pada dia. Cobalah pindah sawah, pindah temen, pindah anak, pindah duduk. Dadanya nak boleh nama, tak boleh dalam aman. Kalau demikian apabila tentang burung pegang rumah, dia orang pegang ikut. Yang pada ku lebang, pacok pertama apa, kepuan. Lu pedang damai. Sebelumnya dia karena laulai dia anak boleh dalam apa pedang. Ini kita kembali. Kalau untuk ada memerlukan kepada lain, sesudah ada pasti memerlukan kepada lain. Istilah orang cek, nak kita nyawa perleh ke kau, ada lena kita nyawa majak ke kau. Bana perleh ke kau, bina baru je. Kan cakap lena. Sekat Allah Ta'ala wujud, anak pun lain. Kenapa Allah yang sedang wujud
mendirikan. Inilah makna qiyamuhu. Kalau qiyamuhu begini pengertiannya, maka landas qiyamuhu di dalam wujud, maka mukhalafatuhu dalam wujud. Kenapa mukhalafatuhu dalam wujud? Justru karena qiyamuhu dalam wujud. Wujud Allah qiyamuhu, maka yang kamu wujud harus mukhalafatuhu. Karena wujud kita tidak qiyamuhu, maka wujud kita tetap kira-kira tidak mukhalafatuhu. Para hadirin sekalian yang terhormat, lalu bangsa yang tersirat dalam mencari tauhid rububiyah dan uluhiyah, kalau menurut saya kira-kira terkumpul tiga. Satu, zat, sifat, af'al, terkumpul tiga, yusamma tauhidan. Adapun masalah satu bukan itu tauhid, tapi itulah alat dan bahan untuk jadi tauhid. Para hadirin sekalian yang terhormat, kalau kita ingin bisa sungguh Allahu Akbar rukun itu salah, sungguh yang bawah adalah syarat ibadah itu telah jadi salah, sungguh yang bawah kira-kira pakai kewaran itu salah. Oleh karena itu baru sampai kepada tujuan terkumpul tarikat, hasillah hakikat. Kalau tanggal 17 Agustus dulu merupakan aturan yang diperlukan oleh negara, harus kira-kira di bendera di kemah 17 Agustus bendera merah putih. Di mana pengibarannya? Di lapangan bola kaki. Harus karena itu maksimalnya. Kemudian bagaimana sayangnya? Apa itu rukunnya? Bidayah. Kemudian berat dia. Kemudian harus dari baik dalam dari betul. Sesudah berkumpul begini, baik ide dan dia putri kenal, IBU baik ide ini tarikat. Kalau sekarang pengibaran bendera merah putih itulah bukan hanya di lapangan dan di rendah. Kalau mereka memang AL, pengembangannya di udara. Kalau mereka memang AL, pengibarannya juga di lautan. Maka supaya bendera itu terkibar di pusat laut bagaimana? Benderanya terkibar di udara angkatan bagaimana? Harus syariat. Apa syariat? Itulah alat dabung ke laut. Itu syariat. Alat dabung harus ada. Dan harus ada tarikat. Apa tarikat? Alat dabung pakai dirun. Alat yang gelap pakai penguyup jarau. Alat teknologi pakai pemeta. Sesudah masing-masing alat digunakan pada tempatnya masing-masing, lalu mereka itu nyelam dan berhasillah mereka itu panjang bendera. Sudah sampai pada hakikat. Tapi kalau enggak pakai syariat langsungnya terjunlah ke laut, pada laut Haudib. Maka karena enggak pakai syariat. Demikian pula angkatan udara. Apa dia mereka itu? Juga pakai adalah alat bajunya. Pakai sudah lengkap, turun berapa bukannya? Langsung dia turun sikit. Kalau memang mereka itu bisa melakukan memang secara di udara. Kenapa bisa? Dengan karena melakukan bendera itu hakikat, tapi melalui syariat dan melalui tarikat. Tarikat itu adalah alat bekerja. Tak mungkin salat diawali dengan Assalamualaikum disurahi dengan Allah Akbar. Tetapi adalah inilah muftatahatul bitakbiri wa muftatahatul bitaslim. Kalau demikian adalah sewaktu-waktu bukan salah, tapi kira-kira bukan salah nanti malah kadang-kadang sedikit tergeser kira-kira lagi kaifiyati. Sehingga kita harus kembali apakah pokok yang salah atau cara yang lupa. Kalau pokok yang salah, pokok yang tidak lupa. Kalau cara yang tidak lupa, sistem yang tidak lupa. Maka dengan karenanya para hadirin sekalian yang terhormat, kalau sistem penyampaian salah, sesudah kita sampaikan orang tak mendengar, jangan kata apa salah yang saya sampaikan. Apakah bahan yang saya sampaikan ini salah? Bapak bukan salah bahan apa, cara Bapak sampaikan salah. Inilah dulu. Jadi jangan kita merasa memang terkucil dengan orang tak menerima. Kita anggap bahwa kita punya barang tak cocok, tetapi mungkin sisinya yang berbeda. Bagaimana juga yang betul? Caranya harus begitu, sistemnya harus begini. Enggak salah orang buka baju kalau musim merah. Tetapi adalah salah orang memang pakai baju kalau waktu merah. Apakah memang salah pakai itu jadi atau salah pakai itu karena memang ikut dengan hal ini? Para hadirin sekalian yang terhormat, penyampaian mungkin sekadar ini karena masih ada sisa waktu yang diberikan oleh moderator untuk melakukan tanggapan. Mudah-mudahan di samping saya memberikan tanggapan menerima, maka ada yang saya maaf sebesar-besarnya, terutama kepada para abu sebagai guru saya dan kepada guru sebagai kawan dan teman, di mana kesalahan belum diperbaiki
Kalau memang tidak salah, mudah-mudahan kita gunakan bersama. Demikian, terima kasih. Dan pada akhir nanti, janganlah kami mengharapkan kepada adalah tim perumus. Kalau masih ada payah-payah 1, 2, 3 sampai besok ada perbedaan, jangan dulu dimasuk dalam kesimpulan, karena kita takut nanti perbedaan 1 dengan 2. Tapi lupakan dulu hasil, sesudah itu baru dimuat di dalam apa yang dikeluarkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abu, terima kasih atas paparan dan syarahat yang telah dijelaskan oleh Abu, dan kita rasa sangat jelas dan sangat tegas apa yang telah disampaikan. Kemudian sebelum kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab, ini ada satu pengumuman diharapkan kepada semua peserta agar tidak meninggalkan tempat. Artinya makan siang panitia menyediakan dalam ruangan ini. Di dalam aula ini makan siang bersama. Kemudian nanti kita sholat zuhur, bagian sholat zuhur, dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan muzakarah yang selanjutnya. Nah, jadi makanan tidak disediakan di guest house, tapi disediakan dalam ruangan ini. Oke, insyaallah sekarang kita berikan kesempatan kepada para peserta muzakarah ulama untuk mengajukan pertanyaan, dan sudah masuk kepada kami beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa makna la ilaha illallah dan kenapa tidak ada kalimat la rabba illallah? Apakah kita boleh berzikir dengan la rabba illallah? Karena antara uluhiyah dan rububiyah tidak ada. Kebetulan Bapak-Ibu sekalian, mungkin materi yang disengaja oleh panitia itu materi untuk saya, agak beda dengan materi-materi untuk guru-guru kami yang lain. Ya, karena ini adalah termasuk adalah penyampaian lebih cocok dengan akal ketimbang dengan penyampaian lebih mudah memberi model. Maka dengan karenanya kalau memang kadang-kadang penyampaian saya agak sedikit tak lupa, mohon dibermaaf dan mohon kira-kira diperbaiki balik. Kenapa la ilaha illallah tidak la rabba illallah? Itu. Apa itu rabbu? Malikin. Malikin itu apa? Sifat kaya. Apa itu ilahun? Itu ma'budun bihaq, itu sifat mulia. Kalau demikian yang kita akui adalah la ilaha, apakah yang kita akui ma'bud bihaqnya? Kalau sudah ilahun ma'budun bihaqin, kalau ma'budun bihaqin, sudahkah ada di dalamnya itu rabbu? Sudah ada. Kalau ma'budun bihaqin, belum kita katakan ma'budun bihaqin kalau dia bukan Rabbi, bukan dia Rabbil Alamin. Tapi kalau dia Rabbil Alamin, la rabba, bisa jadi kita akui satu sisi, dalam sisi kemudian masih ada beda. Ini mungkin garis la ilaha, tidak la rabba illallah. Belum kita bicara bagaimana jarak dan pengertian la ilaha itu. Ini saya rasa pun kita bicara pada tempat ini, maaf guru kami nanti kalau tak betul diperbaiki. Kalimat la ilaha ini adalah dua suku kata. Karena suku kata yang pertama dalam kalimat tauhid harus ada nafi, harus ada isbat. Bukan karena hanya sekadar istisna. Bisa jadi juga ada paham la ilaha maknanya la ghair, la ilaha bukan ghair illa, la ilaha ghairullah. Tetapi kalau la ilaha ghairullah tidak ada lagi adalah isbat, tapi sudah hilang satu. Walaupun ujung maknanya hampir sama. Tapi kalau la ilaha adalah ada nafi, ada isbat. Timbul dengannya apa nafi dan apa isbat. Bahasa je yang jauh tak berhana atau yang jauh yang hana. Yang jauh tak benar atau yang jauh nah. Di sinilah mungkin sedikit riset bayar hukum. Walaupun BO memang menghitai, tetapi BO pada kun aku. Maka tapi jarak tak bagi kita awal. Pengertiannya adalah ilahun ma'budun bihaqqin. Satu zat yang lengkap sifat kamal dan tidak ada sifat kurir. Menyona sifat kamal bahagian badan yang lengkap 1, 2 dan 2 baru dia jadi ilahun, dan menyona sifatnya iwannya juga ilahun. Juga kitanya juga kitanya kan cari Tuhan. Juga kitanya akui Tuhan yang kan beragam. Allah telah menyatakan lun adalah ma'bud bagi manusia. Sila pada juga kita nyawa mengaku sila manusia. Lain hana
juga hanya mengaku anak itu kan. Kan mengaku ada supaya ada, dan mengaku tidak ada supaya tidak ada. Tetapi apa juga mengaku ada? Kenapa mengaku ada? Karena ada. Bagaimana kita mengaku ada? Bagaimana ada? Ini baru tauhid. Karena makna tauhid itu adalah makna ma'rifah. Makna ma'rifah ya'taqadu yazwan wa fi kulli haqqi. Kalau orang mengakunya Allah Ta'ala yang mencipta alam, tetapi dia mengaku ada Tuhan punya anak, dia mengaku ya'taqadu yazmun. Kalau kita tanya, ada Allah? Ada. Kalau kami kalian mengatakan kami enggak ada Tuhan, ada. Tapi Isa itu siapa? Anaknya. Tuhan yang dikandung jadimun ada, tapi Tuhan punya anak. Di mana salah mereka? Ini bukan karena yang dikandung jadimun. Kalau demikian, dalam ia tauhid yakin 70% Tuhan. Kajian tauhid dan ada yang baru tauhid muwafiqul lil haq. Bagaimana betul? Mengaku ada justru karena ada. Bagaimana mengaku ada? Bagaimana ada? Ada Allah bukan karena hilang tidak ada. Yang menandakannya yang. Kemudian Allah karena ahad. Yang benar ahad yang sudah mengaku ada karena ada. Tapi karena mengaku ada supaya ada, maka pada Allah itu ada yang ada 20, ada yang tidak ada 20. La ilaha yang mana yang tidak ada. Yang tidak ada adalah yang sama dengan apa yang ada pada Allah. Dan jangan sekali-kali memisahkan antara nafi dengan isbat. Kalau kita bisa antara nafi dengan isbat, maka ini mungkin tidak pernah melihat adalah karangan al-Allahiyah dulu. Ini salah. Tetapi apa juga? La ilaha tidak ada. Yang mana tidak ada? Yang sama ada sama. Di mana sama itu? Adakah kamu memang ragu ada yang lain bukan Allah? Tidak. Kenyataan ada yang lain daripada Allah? Tidak. Kenapa juga mengaku tidak? Yang kita akui tidak ada bukan yang tahqiq. Tidak ada. Yang kita akui tidak ada yang mubham. Apa itu yang mubham? Kalimat ilahun itu isim nakirah kalau orang boleh. Kalau orang pantai ilahun itu alfai kulli. Satu kalimat menunjukkan kepada satu makna, tidak kepada siapa. Ilahun ma'budun bihaqqin. Berapa akalnya? Boleh banyak menurut Pak. Ada ikut ilahun ma'budun bihaqqin. Beridraw menurut draw kelapai. Didik yang nak lundung minum. Tahu kerja ilahun. Ba'uluk draw satu. Drawud draw satu. Lelapainya jadi waham. Bagaimana karena lelapai na jadi waham. La ilaha yang draw itu lah lagi. Yang jadi waham lelapai. Yang asli yaitu ma'budul haq Yohanan terpulang. Inilah yang sebut sebelum Allah. Kenapa? Kesimpulan pertanyaan. Kenapa la ilaha tidak la apa? Karena adalah ilahun itu adalah ubudiyah, itu zat. Sedangkan rabbun itu adalah kira-kira kerja. Apabila dalam sisi kerja sudah memang diakui, apakah yang lain sudah pasti? Belum tentu. Tapi kalau dikatakan adalah ma'budun itu yang kira-kira. Tidak dikatakan ma'bud dia Allah Ta'ala. Kalau tidak ahad tak, tidak ahad sifat, tidak ahad dalam kerja. Mungkin sekarang ini bisa ada jawab. Baik Abu, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ibadah dan apa kaitan antara tauhid dan ibadah, dan apakah mentauhidkan Allah itu tiga ibadah? Tauhid dan ibadah, ibadah itu adalah satu memenuhi dalam syariat. Wa'budullah dalam syariat mengalir. Ibadah itu adalah dua sisi. Ada ibadah yang kidiyah, ada yang qadiyah. Ada ibadah badaniyah atau ibadah amaliyah. Sama dengan dalam dua sisi ibadah, baik yang qadiyah dan dalam ibadah amaliyah, harus tidak boleh lepas daripada ahad. Kalau demikian kita lakukan salat. Kenapa salat? Dikarenakan karena itu Allah yang perintah. Dan Allah yang perintah kita itu ada tujuan, tidak ada tujuan. Kenapa juga Allah memerintahkan apa? Karena itu merupakan adalah syarat syariat untuk dalam pandangan akal diterima. Karena segala sesuatu itu adalah Allah yang menjadikan. Tetapi sesuatu itu Allah yang telah Allah menjadikan. Belum kita tahu iya, tidak, baik, jahat, terkecuali nampak pada seseorang. Sesuatu yang telah terjadi Allah yang menjadikan. Kalau sesuatu yang terjadi Allah yang telah menjadikan,
kan, maka semua kejadian itu Allah yang menjadikan. Kenapa juga barang yang terjadi itu diazab kepada orang lakukan maksiat dan diberi pahala orang lakukan ibadah? Bukan karena diberi pahala dan azab atas yang terjadi, ada kejadian. Yang diberikan adalah hukum atas barang yang terjadi. Digunakan jemaah hormat. Hukum syariat kalau kejadian kena hukum syariat kena bila terjadi. Mati lemau seraya mati. Sia lemau dengan sia mati itu. Apakah hari penyuh mati atau hari penyuh dia mati? Kan mati lemau hari penyuh. Dia ada nyawa. Di situ hilang nyawa. Kenapa hilang nyawa? Bin Zakhi hari ide hilang nyawa, maka hilang nyawa dengan mati itu dah hari. Jangan jika innama harrama alaikum al-maitata kama mati. Jadi betul Allah yang menyebut pekelung yang memang dalam neraka. Allah yang menyebut pekelung dalam syurga itu. Allah menyebut yang diberi hukum kerana dia menyebut pak dia buat. Pasal dia buat mencuri mau dia buat mencuri. Biar dekat yang ni barang jauh yang cocok Tuhan ni rek dengan dia mana. Tapi sau punya mencuri Allah, bab sau dia mau dia kerana yang ni pada dia. Lain antara adalah ijan dan lain adalah lain. Bagaimana Allah punya hukum dan bagi pun bantu pun Allah punya. Tetapi kemudian bacaยืด baca dia bawaរឿងmenyodenya dua pakar dengan aman dan syariat kemudian sabu menyodenya kepada dua pakar dengan naik kemudian itu nayu. Maka itulah hukum. Kesimpulannya bahwa ibadat harus berlimpah dengan kira-kira akidah. Tauhid menang, puasa menang, bahkan dia bagaimana? Karena kita yakini semuanya itu lillah, bahkan dia menutupi baik mengharapkan karena pahala. Menyang yang diharap menutupi. Bahkan bayarnya nampaklah, yang kalau bahkan bayar ni Tuhan. Kepuni oleh dapat Allah karena lu hamba Allah Taala. Itu sudah kira-kira dulu. Sudah. Baik, terima kasih. Sambil kita memberikan kesempatan doa untuk minum sebuah doa sudah. Langsung saja kita langsung masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Banyaknya sekarang ulama-ulama yang berpegang teguh terhadap asma wa sifat dan sekarang sudah banyak diyakini. Bagaimana tanggapan pemateri jika hanya seorang itu hanya berpegang kepada asma wa sifat dan tidak mengerti sifat 20? Dan mana lebih baik, sifat 20 ataupun asma wa sifat? Memegang kepada asma wa sifat itu tidak ada dulu. Bagaimana yang maksud dengan memegang kepada asma dan sifat? Dan bagaimana yang maksud dengan memegang dengan sifat 20? Dengan hafal tidak mereka lain, bukan. Dengan memang mengingatnya bahwa ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq itu ya. Demikian berdasarkan bukan. Lalu bagaimana juga hubungan kenapa juga harus ada sifat 20? Sifat 20 ini kalau menurut saya, sifat 20 ini kira-kira merupakan dada seket ya kalau bahasa sekarang. Kalau lah umpamanya Pak Wali melakukan kenduri dalam kahwin, undang orang sekitar berkahwin dan orang lain di surat itu undangan dibuat seket. Jalan keadaan Aceh, kemudian ada simpang, kemudian belok kanan ada masjid, kemudian belok kiri ada sekolah SD, kemudian lubang di situ adalah rumah yang dituju. Itu seket itu. Kenyai kauri itu. Itu seket. Apa itu seket? Huwal awalu wal akhiru. Bagaimana dia? Itu sudah bicara Allah Taala. Katanya Muhammad Nabi 2020 yang buka kauri di Pak Wali Nataro buka tiket nak bayar. Katanya kampung dah buka kauri buka tiket. Yang pulau-pulau kampung tu kebun tiket kau nak rumah bid kau ni. Tetapi Rasulullah diturunkan ayat Al-Quran dalam turunkan sebuah. Rasulullah diturunkan sahabat kadang pegang kampung. Itanya majino memang dia ada pegang ayat kau pada kau buat awal wal akhiru banding dengan alam awal Allah betul. Wal akhiru kemudian dari habis akhirnya baru ada doa. Kalau begini masih hukum kira-kira ini, maka sungguh salah.
diterangkan dengan bahasa wujud, yaitu qidam maka. Apa itu qidam? Nafyu adam as-sabiq lil wujud. Dan apa itu baka? Yaitu nafyu adam al-lahir lil wujud. Artinya ada Allah Ta'ala itu bukan karena hilang tidak ada, dan ada Allah itu bukan justru belum benar tidak ada. Kalau begitulah mana kira-kira dalam wujud, dalam sujud qidam. Maka sama dengan awal akhir apa? Itulah mana. Kalau mereka tidak wujud, cukup ayat Quran tempatnya kira-kira dari 20 juz lebih banyak tadi. Lebih banyak tadi. Tetapi pakar memang hina namanya dari jangan karena ayat Quran kuat lain mendung masalah lain pakai hina itu. Jawab yang aneh itu. Pak Riki, terima kasih ujung ada yang buat juga waktu. Di mana tahu ada no. Ujung nak buat kereta, bukan dunia dan roh. Kenapa? Semua yang diulah ini bukan adalah memang itu sifat. Yang kedua, bukan sifat Allah 20 dengan 20. Tak takut tiba Tuhan 20 tak terbatas. Kawan 20 sifat untuk mengenal beda Allah dengan Allah. Kurang daripada 20 sifat belum bisa perbedaan Allah dengan alam. Lebih daripada 20 juga tidak perlu lagi. Kalau ada paham yang menyatakan hanya sifat Allah terbatas pada 20, ini paham yang tidak betul. Kenapa? Yang pertama dalam kitab juga tidak ditulis yang bahwa wa jumlatu sifatillah al-na'isyur, tidak ada. Tapi semua kitab ditulis wa mimma yajibu, wa mimma. Sifat Allah berapa? Bagai zat Allah tidak ada batas, sifat Allah tidak ada batas. Bagai zat Allah Ta'ala semua yang baik ada, maka pada zat Allah tidak ada yang salah. Kesimpulan, baik Allah bukan karena hilang tidak baik, tetapi baik Allah karena memang pada Allah tidak ada sifat yang tidak baik. Oleh karena demikian, maka ibadat dengan adalah tauhid. Hanya ikut dengan orang ibadat, mayoritas ibadat yang kebut ibadat karena nam berkulit. Kenapa kamu ibadat di pedung? Karena dia tukang anak tukang meh. Bahkan keburannya karena ini tukang hilang penyakit. Ini belum dikatakan adalah ahad dalam kemudian. Baik Abu, nyona yang berharap. Hal kana tauhid al-uluhiyah wa rububiyyah wa asma wa sifat muwafiqun khabar kana. Hal kana tauhid uluhiyah wa rububiyyah wa asma wa sifat muwafiqan lil asy'ariyah. Wa laqad fahimna annaha min aqidatil wasatiyyah allati i'taqada ahli salafin wal wahid. Hal kana tauhidul uluhiyah wa rububiyyah wa asma wa sifat muwafiqun lil asy'ariyah mukhalif wa laqad fahamna annaha min aqidatil wasatiyah allati yajtaqada ahli salafin al-wahabiyah. Bunyi hal kana tauhidul uluhiyah wa rububiyyah wa asma wa sifat wa biqulil asy'ariyah atau kira-kira mukhalif, bukan muwafiq dan mukhalif, anak istilah. Asy'ariyah tidak pernah membuat tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid sifat wal asma, tidak pernah melakukan istilah. Kalau memang ada istilah, kalau memang ada perbedaan tauhid, di satu sisi begini tauhid, di lain begitu adalah tauhid, rasa saya tidak mungkin. Kenapa? Karena tauhid itu adalah dhanni tidak boleh, wahmi tidak boleh, syaki tidak boleh, apalagi adalah jahli. Karena makna tauhid adalah ilmu ataupun ma'rifat. Makna ma'rifat itu apalah? Dia hilang jahlun, dia hilang adalah wahmun, dia hilang syakun, dia hilang danon, baru dia ilmu. Sedikit saja waham nol naik mehana tauhid. Kemudian dia berdoa 70% tauhid, sama dengan 50 salah dia tauhid. 50-50 50 betul 50 salah dia tauhid. Kemudian tadi 10 betul betul
dengan ketauhidan tidak ada khilaf. Nah, yang nak khilaf kan menentukan adalah ahadda. Yang nak khilaf nak berkut pemanya kadirun yang hendak berada di mulut mengenai kudrat. Itu khilaf ahli itu. Tapi menyorokkan nyo kaji tauhid, nyo kaji tauhid, maka kalimat yang terdapat adalah al-kana tauhidul uluhiyah wal rububiyah wa asma' wa sifat wa biqul asyairah atau khalafah. Sama dengan karena istilah. Menyona istilah berbentuk muwafaqah dan muwafaqah. Oleh karenanya walakan fahaman annaha min aqidatin, tapi ada yang berkait itu akidah wasitiyah yaitu yang dipahami di ulum wahabiyah. Nyo tadanya gini dulu nyo kena paham tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sebelum kita menjawab bagaimana pemahaman tauhid rububiyah, diakui saja adalah Allah yang besar dalam mengandung bumi, tetapi dalam ibadah boleh jadi kalau saya tidak bisa tahu itu sudah tauhid. Hanya mengaku Rabbi saja Allah, sedangkan uluhiyah yang menyebut dengan Allah. Kenapa kamu sembah? Inna liyuqarribuna lahi jilfa nabukuhan. Agaknya namun ada yang bapaknya ada Allah, ada. Kadang-kadang Allah tidak ada. Kami tidak mengaku tidak ada Allah. Ada Allah, ada. Ada anak, ada. Dalam sisi uluhiyah sudah ada anak. Dalam sisi rububiyah mengatur Allah. Dan dia tauhid, dia tauhid untuk yang kapai dia tauhid. Maka karenanya kalau al-Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak pakai istilah uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat asma. Baik, alhamdulillah Abu. Hadirin peserta muzakarat, kita ada waktu lebih kurang 15 menit lagi. Karena setelah itu kita akan break untuk makan siang dan sholat zuhur. Kemudian Abu yang mulia, ada lagi pertanyaan, bisakah dipisahkan antara zat dan sifat Allah? Kalau bisa, bagaimana memisahkan? Lah kita itulah saya saja tadi. La hiya huwa wa la hiya ghairu. Bisakah kita pisah zat dengan sifat? Sifat siapa? Sifat Allah. Saya rasa adalah kalau bisa terpisah tadi belum kita tahu yang mana kira-kira Allah yang dikatakan zat wajib wujud. Sifat Allah Ta'ala itu kadim. Dalam istilah qaimatun sifatun qadimatun qaimatun bidzati. Haidenglah diberi mandat. Tetapi nyaidenglah mandat asal sifat. Kudrah Allah mandat haideng lekang. Bekas kudrah lekang. Dan asal sifat. Alamnya asal kudrah. Bekas kudrah alam. Allah melakukan. Kalau demikian, di satu sisi sifat dengan zat tagayur. Anda yang pegang tiga kehendak Allah. Anda yang pegang adalah ilmu kehendak Allah. Anda yang pegang mameh kehendak. Anda yang pegang kerum kejepli. Itu dalam tahap beli. Adapun dalam umui, dalam kejadian, dia adalah wala hiya ghairu. Dia enggak bisa. Kalau demikian zat dengan sifat di dalam hukum tidak bisa. Apakah anda dabuh langkah beli, dabuh ke mendam dan dabuh beli, atau dabuh masih mendam dan dabuh silah? Itu dulu. Apakah Allah menciptakan alam dengan mudah mendam anak, atau dengan zat mendam berat anak mudah? Yang itu. Tetapi kudrah bukan Allah, Allah bukan kudrah. Allah menjadikan alam dengan kudrah saja, kan? Allah menjadikan alam dengan dan tetapi objek Allah menjadikan sifat yaitu kudrah. Lalu kemudian bisakah pisah zat Allah Ta'ala dengan sifatnya? Tidak pernah. Kalau tidak pernah, jangan menganggap yang bahwa kalau bisa kalam Allah bisa pisah dengan zat. Ingatlah Allah itu Tuhan kaitan dalam Taurat, Injil dan Quran. Kalau bisa. Maka karenanya dikatakan di Taurat, Injil dan Quran kalam lafzi, bukan kalam hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tuhan mana yang dinafikan? Sudah kembali ke kalimatnya. La ilaha illa Allahu. Tuhan dah yang dinafikan. Kalimat yang dinafikan seakan-akan kita harus ikut serta untuk menafikan.
Tapi kita tidak hak kita menafikan. Tugas kita bukan menafikan, mengaku nafi. Itu aja. Kan yang dah yang dapat hana mengaku hana. Moya yang dah yang dapat hana itu barang hana dapat hana. Wow. Barangnya dapat hana. Sulit. Ada orang oh barangnya na dengan dia hana dia. Sulit dia kata dendek dia kenapa dia terus dia yang pakai biuk naroi pada bagi lagi apa aja tu. Atau barangnya hana, terus dia kubur, dia dulu hana barang hana. Enggak usah ada pernah hana orang. Jadi dia menteri, dia yang dapat hana. Yang mana yang kita akui tidak ada, yang tidak ada. Yang mana yang kita akui ada, yang ada. Karena kenapa begitu? Tugas kita hanya yang ada disuruh akui ada, yang tidak ada kita akui tidak ada. Selesai. Bagaimana kita akui ada barang ada? Bagaimana ada? Bagaimana kita akui barang yang tidak ada? Tidak ada. Bagaimana tidak ada? Kita meyakini Allah enggak anak, enggak punya anak. Yakin saja Allah enggak punya anak. Bagaimana enggak punya anak Allah Ta'ala? Bukan karena tidak ada lagi dan bukan karena belum datang. Bukan karena enggak ada anak Tuhan lagi dan karena belum ada. Tetapi apa juga kita yakini Allah enggak punya anak. Ada sifat anak Allah enggak ada. Beda dengan ini, dia enggak punya anak. Kita akui orang lain enggak punya anak. Tetapi dia enggak punya anak, bisa jadi kena belum anak, atau memang anaknya sudah gede semuanya. Jadi kesimpulan kalau menurut saya pertanyaan ini bukan ditanya yang mana kita yang menafikan, tetapi yang mana kita akui nabi, yaitu la ilaha ma'bud bil haq yang bukan Allah. La. Kenapa kita tolak yang ma'bud bil haq yang bukan Allah? Tidak, karena memang dia tidak ada. Yang mana yang kita isbatkan yang kira mengakui, karena dia itu yang ada. Kalau demikian, istilah dalam kitab mengisbatkan bukan mengisbatkan supaya sebut, tetapi mengisbatkan justru karena dia sudah sebut. Mengisbatkan tentang Allah, tapi sebab dan Tuhan yang sebut itu. Baik, orang yang membut dia orang itu. Sebelum dia nama Allah sudah ada. Apa juga mengisbatkan? Kenapa kita mengisbatkan tentang Allah? Justru karena Allah Ta'ala sudah sebut. Bukanlah mengisbatkan supaya sebut. Dan kenapa kita adalah menafikan supaya tidak ada? Bukan. Kenapa kita akui tidak ada? Justru karena dia tidak ada. Hina yang biar tahu la ilaha Tuhan dah yang benar. Tuhan dah yang benar. Berhubung dengan yang salah, menyohana dedepo salah pun jauh tu. Yang dapat Tuhan padu. Yang tak benar Tuhan Allah. Salah dan yang jauh disalah. Maka kalau salah jauh kata nampak dia jauh dan yang salah. Terus dia yang bino Tuhan Pak tu. Yang batu aja tidak dia. Kemudian yang pada yang ada tempat pun yang tidak mengaku. Tuhan nak tempat nak pada yang pada. Saya kira Tuhan nak tempat habisnya je kita Indonesia. Habis Indonesia ada perintah negara lain. Tapi karena Allah tak punya tempat, mau dicari apa? Jelasnya kenapa Allah tidak ada tempat? Karena dia tak punya tempat. Kenapa Allah kamu tidak tahu bagaimana? Karena dia tak punya hotel. Kenapa kamu kapan ada Allah? Karena dia tak punya taman. Habis kata. Dia yang baca dengan Tuhan. Oh, rujinya ingat dia itu. Ya, teman kan? Ada yang ini. Oh, ini pun ada urusan. Begitu kan? Sudah. Baik, Abu, terima kasih. Pada seluruh peserta, kami minta maaf mungkin karena banyaknya pertanyaan tidak bisa kami bacakan semuanya karena menimbang waktu tinggal 7 menit lagi. Mungkin kita berikan satu pertanyaan ya, kemudian baru mengambil kesimpulan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana pemahaman tauhid awam, tauhid khawas dan tauhid khawasul khawas? Tauhid awam, tauhid khawas, tauhid khawasul khawas. Peringkat kita endunan itu tauhid ini. Lagainya sembahyang rukun adalah karena kaji. Tapi dia hidup adalah rukun maknanya hidup adalah rukun baru jelas cedek beda. Ada hidup rukun adalah sembahyang Rasulullah beda tau. Pakar dia beda lawan. Dikarenakan karena adalah tingkat keimanan itu adalah tafawud. Mengingat tingkat keimanan berbeda, maka juga tingkat melahirkan dan meyakini iman itu juga beda.
Sehingga adalah tauhid khawas, katanya tauhid umum begini. Dan yakini macam Allah menata alam, kibar menata alam, menyo alam nawade Tuhan nawade. Menyo Allah na tempat alam na Allah na tempat alam na tempat. Menyo Allah na bangun Tuhan na bangun. Maki ban lebih kembali yang lain na roh. Dona kaje. Tapi apakah beliau hinaยืด nyo desa itu maka dakrih tauhid yang dikandung ya semua wa yaqulul haq nyo nya ye guru mumin anda lilin ya baik desa demi iman karena guru macam desa itu sudah. Kemudian tingkat keyakinan wadinya berjudi dan sentosa kita sebagai orang biasa meyakini mana dalil ada Allah, dalil ada Allah Allah. Cocokkah dengan akal orang dingin? Kebiasaan dalil itu adalah kita buktikan, kita ikut sertakan dalil untuk menguatkan barang yang kita dakwa. Madang ragu barang yang kita dakwa. Ini siapa punya kebun? Bukan, ini kami punya kebun. Ini siapa punya kebun? Kami punya kebun. Masih diragukan. Kita beri bukti bahwa ini ada atau inilah kira-kira sertifikat kami. Lalu kemudian apakah yang kita ragu Allah ada atau alam ada? Yang boleh ada, boleh tidak Allah atau alam? Yang boleh ada, boleh tidak adalah alam. Allah wajib yuk. Kenapa adalah mana dalil ada Allah alam? Aneh. Dalil yang masyhur untuk kita isbat barang takut. Aneh. Yang jelas barang masyhur kita dalilkan dengan barang takut. Itu yang betul. Maka karenanya orang khawasul khawas mana dalil ada alam Allah. Kita mana dalil ada Allah alam. Itu beda. Kenapa berbeda? Karena di mata orang itu yang ada Allah alam tak ada. Karena dalam mata, dalam keyakinan mereka Allah yang ada alam tak ada. Dalam mata kita alam yang ada Allah tak ada. Kenapa? Tak nampak. Maka barang yang tidak nampak perlu kita beri dalil. Sehingga inilah dalil akli dalam tauhid. Jangan terfikirnya bahwa dalil akli itu sebut tauhid asy'ariyah dan maturidiyah. Menyoyo terfikir dalil tauhid Abu Bakar Asy'ari dan Maturidi mengakai maka hakikat nyo salah, pakiki salah hukum. Dalil akli bukan untuk sebut. Dalil sebut adalah dalil nakli. Tetapi dalil akli adalah untuk mengisbat barang salah sebut. Dari ada Allah, innani ana Allah. Dari Tuhan satu itu pun wallahu ahad. Dari Allah enggak ada Quran wallahu wal akhiru. Dari Allah Taala enggak punya tempat itu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian itu semuanya sudah ada dalil. Bagaimana barang yang sudah ada dengan dalil akli bisa termakan dengan akal? Maka dalil akli bukan untuk sebut tetapi untuk memaklumi barang yang telah sebut. Maka di antaranya baiknya kita ragu hamzah tauhid uluhiyah, tauhid asy'ari dan maturidi karena pakai dalil akli. Ya. Menyong dalil akli tak Tuhan. Aneh, ngadali akli, ngadali akal itu dukun dari Allah Taala. Bagaimana menunggu barang yang masyhur dan ketika barang takut pakai terjemah pakai ragu. Tapi kenapa juga dalil akli? Dalil akli adalah untuk mempernampakkan barang yang sudah ada. Nah Tuhan kebukaan dari kait mengelakainya, sama dengan barangnya kait mengelakainya. Singkat kata, dalil nakli untuk pasti, untuk ada, dan dalil akli jangan ragu barang yang sudah ada. Yang mana kita nyuai analisa dalil akli, maka ketika ragu. Tuh, Tuhan terima apa pada depan punya dia ragu. Tapi kalau dalil nakli sudah gitu, maka kita pahami tak perlu ada tempat. Karena dulu sebelum Allah menampakkan alam, Allah sudah ada. Di mana dia? Dulu tidak ada tempat. Kenapa sekarang baru ada tempat? Kau oleh, baik kau oleh tu, jangan Tuhan nampak kau. Kenapa ia ada tempat? Ada tempat tu. Selesai ada alam tu. Biar tidak ulu ada rumah tempat. Yang tanah ini pun, bagaimana dengan tu? Saya rasa memang begini. Baik, Bapak, terima kasih. Ada waktu 3 menit untuk aku mengambil kesimpulan atau close statement. Kesimpulan, kalau menurut saya tidak menyatakan salah tauhid rububiyah dan uluhiyah, tapi menurut saya kami tidak punya istilah itu.
Tapi kalau yang tidak salah, masing-masing kita anggap tauhid ini sedangkan tidak. Dalam sisi rabbiyah tauhid, dalam sisi uluhiyah bukan. Ini tidak mungkin. Dalam sisi uluhiyah kira-kira tauhid, dalam sisi asma bukan. Ini tidak mungkin. Jadi dengan katanya terkumpul satu dua dan yang ketiga, maka itu sama tauhidan. Karena makna tauhid itu adalah dari kalimat wahadah. Semua sisi yang kira-kira terkumpul, jadilah dia itu ahad. Yang kedua adalah kalau dia itu ahad, Allah Ta'ala itu ahad. Baik, ada kala ahad pada zat, ada kala ahad pada sifat, ada ahad pada kerja. Kenapa harus ahad dalam kerja? Karena adalah kerja itu adalah asal sifat. Dikenakan karena sifatnya ahad, maka hasil kerja ahad. Karenanya ilmu Allah tidak terbatas, maka ciptaan Allah tidak boleh terbatas. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa barang mengilmi Allah yang ada betah. Umpamanya hukum wajib sembahyang itu dia. Hukum wajib kira-kira cara bagi harta urina diterima daripada keuragam. Lidzakari mislu hadil unsayain. Yang nyebutnya tahu Allah Ta'ala nak. Menyebutnya Allah Ta'ala PPK dan maju yang menyobanan. Ino kalau maju cocok ada yang telah urina keuragam tadu bagi dua. Bayar tadu menyonyom hukum ilmu Tuhan bahawa dengan terbatas. Anak debu di Tuhan bahawa ujung daun urut tim kagu urina. Dan debu bahawa ujung daun urina tim tiba pergi bagi dua. Ujung-ujung putri pakai Tuhan yang ada. Maka karenanya hukum Allah yang akan lebih baik katakan dengan kepi ada cocok teman-teman. Menyona fikiran hukum Allah ada cocok dengan Allah Ta'ala itu jahil. Allah Ta'ala itu terbatas. Na'udzubillah, terbatas pada Allah itu belum sah iman. Apabila jumlah betul, wakil orang betul, perlu lakukan kembali tinjauan Al-Quran. Alhamdulillah. Quran belum ditinjau balik, seakan-akan kalam Allah tak berhenti berlaku dengan alamnya. Yang kedua tiga, dia tinjau balik kepada Allah Ta'ala kalam, ujung-ujung dia tinjau balik, nah anak Tuhan. Inilah sebagai kesimpulan ahad dalam seluruh aspek. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang mukmin, apalagi sebagai ulama yang mukmin dalam negara yang hanya cemburuh dengan orang lain, baik kita ragu dengan bermacam aneka nikmat, tetapi setiap barang yang tumbuh dalam perkembangan alam maju, biar dia tumbuh, tapi kita sudah berajaringan menyolewat berajaringan tauhid yang kana. Alhamdulillah dia pakai, hanya lewat dia bisa jalan. Baik sepiji bagaimana? Kalau memang mungkin di mana yang masih ada perbedaan sang dua, ada baiknya kita dulu menyamakan persepsi dan memberi kategori yang benar dalam argumen masing-masing, sehingga kita mau pegang yang salah, pegang salah. Tiga rekujung pada dulu kita cuma rendah berade, yang total berade. Inilah apa menentukan ini Ahlussunnah wal Jamaah. Sungguh banyak persepsi. Padahal dari besar Allah Ta'ala telah menentukan ma'ana alaihi ashabi selesai. Kita cari bagaimana pengertian ma'ana alaihi dan bagaimana pengertian Allah wa ashabi. Itu adalah memang itulah kita ikuti. Mudah-mudahan dengan dalam demikian terjadi perbedaan pada umur, bukan dikatakan oleh memang alhamdulillah tidak ada, tetapi terjadi itulah pada usul ini. Na'udzubillah. Yang mana ikhtilaf ummati menyenangkan kenyarahan baik berjumpa akidah. Tetapi jika membunuh tirohana itu persoalan yang lain. Tiroh lain itu persoalan yang lain. Tapi jika lakukan hak tirohana ini yang perlu kita lupakan. Demikian mungkin kesimpulan. Yang kedua, kesimpulan yang terakhir, sebagaimana disampaikan oleh Bapak tadi, yang bahwa inilah perubahan dan nanti sore pada salat zuhur ada lanjutan dan besok juga ada lanjutan. Yang pertama kepada panitia pelaksana, kedua panitia dan kepada moderator, pada seluruh panitia kami mohon maaf karena kami tidak bisa mengikuti nanti sudah zuhur karena hal yang lain, dan besok tidak mungkin diikuti untuk mensaksikan kembali. Lebih-lebih kepada para abu yang belum melakukan menyampaikan materi, kami minta maaf, bukan besok tidak kami hadir dan nanti, tapi karena kami terikat dengan hal yang lain kalau berdua. Sehingga pertemuan dan penyampaian saya pada hari ini, di mana yang kurang mohon kira-kira ditambah, dan di mana yang tidak sempurna supaya disempurnakan. Mudah-mudahan menjadi bahan skripsi kalau orang memang lagi sekolah, dan menjadi bahan susunan pada dia nanti pada akhirnya ada debit gigit ketemu besar. Yang kedua, kalau sudah ada satu urusan, inilah karya para ulama. Para
telah selesai. Lalu menjalankan urusan ulama itu baik kemudahan yang ulama. Kali ini dia tentu urusannya selesai para ulama Aceh yang utara. Tapi pihak tanya ulama analis itu. Baik ingat tu ulama jalan yang megap dia itu. Tapi perjalanan ini sudah pulang untuk pemerintah. Sanggupkah menjalankan dengan tidak? Itu untuk pemerintah. Tetapi baik di perjalanan lain lawan tentu. Kalau memang matiku di perjalanan, bayar dulu tanya pegang tanya oleh pemerintah. Tapi masing-masing fungsi inilah yang digunakan kerjasama. Baik hasil dari tanaman air, habis ada orang ini. Tapi dari tanaman air, habis orang ini itu benar. Tanaman air sama udang, habis baik itu kerawat. Mati kerawat habis bergerak. Berjalan dalam lingkungan tidak sembuh. Ini merupakan adalah buang-buang waktu dan buang-buang energi. Inilah merupakan harapan saya. Semoga melaksanakan bagaimana kerja pelaksana tergantung langkah itu. Minimal kita bagi 5 kali 5 meter ke dalam kubur. Raya berkata bagi hanya kota dipagari oleh kota, Aceh Utara dipagari oleh Aceh Utara, Aceh dipagari oleh Aceh. Tetapi hai bagi Indonesia, tapi di Lampung letak yang bagi. Padahal kami pihak bagi di pemerintah. Hai bagi untuk Indonesia, tapi bagi Lampung jauh jauh di membuat minum dek Lampung. Kota pagar oleh kota, Aceh Utara pagar oleh Aceh Utara. Di mana yang belum cukup mengerti yang itu agama, para ulama masih sedia memberi. Demikian pula kalau memang ada hal-hal inilah jalan. Kebaliknya yang terakhir, laganya menggunakan lambang-lambang ulama untuk jalan ada yang kepada orang yang kau ikut. Maka mudah-mudahan beri jalan kelimanya adalah dipakai balik. Bahkan lambang-lambang yang kau ikut pakai ini abu, ini abu, ini abu supaya jalan program. Maka program yang kena pakai pokok sebagai ada kira-kira kuasa yang jalan programnya baik mudah itu tapi benar-benar dan benar-benar. Inilah Pak dalam perintah, ini Pak Wali perintah, ini Pak Nanti perintah. Coba mudah-mudahan insyaAllah lagi jalan ada